Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar? Ya, lumayan ya, 3 hari tidak berkonten ya. Nah, kali ini Mas Eka akan memberikan informasi ini di luar dari KJP dan di luar dari PIP atau PPDB ya. Tapi masih ada kaitannya serempet-serempet dikit dengan DTKS nih ya. Nah, untuk teman-teman mungkin, sudah, mencari informasi mengenai BSU, BPJS ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk teman-teman mungkin, ada yang belum tahu atau bingung cara mencairkan bagaimana dapat, kemudian belum mencairkan atau teman-teman belum tahu sama sekali. Nah, di video kali ini Mas Eka akan menginformasikan mengenai bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya teman-teman harus punya, BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau orang tuanya yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, bisa dicoba nih, bisa dicek kalau misalkan terdaftar, nanti teman-teman bisa langsung mencairkan. Bagaimana cara mencairkannya dan bagaimana cara mengeceknya. Nah, di video ini Mas Eka akan menjelaskan. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi nih. Oke, langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke websitenya aja. Nah, di sini ada website BPJS Ketenagakerjaannya ya, teman-teman bisa ngecek di sini ya nih. Nah, oke di sini ya. Teman-teman bisa ngecek di BPJS, Ketenagakerjaannya, kemudian nanti di sini ada beberapa, menu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, cek status calon penerima BSU-nya. Setelah teman-teman ngecek di website bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian teman-teman cek status calon penerima BSU-nya, ini diklik aja teman-teman ya. Kalau belum belum punya BPJS Ketenagakerjaannya, teman-teman harus buat dulu ya. Cara membuatnya bagaimana di sini ya, di pendaftaran peserta atau teman-teman bisa mengajukan ke kantor teman-teman atau ke tempat kerjanya teman-teman. Misalkan, orang tuanya bekerja ya, belum punya BPJS Ketenagakerjaan ya suruh bikin dulu ya. Nah, kalau sudah punya bisa dicek di sini nih ya. Nah, ngecek di sini, maka nanti teman-teman akan dibawa ke domain yang berbeda. Di sini ada bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau teman-teman juga bisa langsung buka aja dari Google bsu.bpjsketenagakerjaan, nanti maka akan diarahkan ke seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus teman-teman isi dan ada beberapa, informasi ya. Bantuan subsidi upah atau BSU, bantuan yang diberikan pemerintah bagi pekerja atau buruh nih berupa uang tunai sebesar 600.000 yang diberikan dalam satu tahap untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga. Karena kita ketahui kemarin itu ada kenaikan, harga BBM ya, maka di sini, subsidinya dialihkan ke subsidi, upah ya. Besarannya itu 600.000 dan diberikan dalam satu tahap aja. Jadi, tahap ini 600.000. Nah, kalau misalkan nanti ada tahap-tahap berikutnya lagi kita nggak tahu ya. Nah, di sini bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait bantuan subsidi upah di luar web resmi BPJS Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang bantuan subsidi upah hanya ada di web BSU BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi webnya ini ya. Selain webnya ini tidak ada lagi ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke websitenya di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian di sini ada pengumpulan data secara resmi hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIPP yang disediakan oleh BP Jam Sostek dan hanya dapat diakses oleh petugas perusahaan yang ditunjuk. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bekerja di dinas ya, misalkan kayak orang tuanya PPSU dan segala macamnya itu biasanya sudah, didata oleh, dinas terkait ya, misalkan kayak di PPSU, Dinas Lingkungan Hidup, nah itu sudah di-backup dari situ atau sudah diakomodir dari situ. Tapi teman-teman juga bisa mengecek di sini. Nah, di sini ada ya, ada beberapa pertanyaannya. Apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU? Verifikasi sesuai dengan kriteria, Permenaker Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Yang pertama nih, jadi ada beberapa kategorinya. Di sini ada 5 kategori ya. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Jadi harus ada NIK-nya, kemudian peserta aktif ya program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022. Kategori pekerja penerima upah atau PU ya. Kemudian di sini menerima gaji atau upah paling banyak sebesar 3.500.000 ya per bulan atau upah di bawah upah minimum. Jadi di bawah UMR ya. Di sini bisa teman-teman baca. Kemudian di sini yang keempat, pekerja bukan penerima program kartu pekerja keluarga harapan bantuan produktif usaha makro. Jadi kalau misalkan udah nerima ini nggak bisa dapat BSU lagi nih kalau teman-teman yang di DTKS yang punya kartu pekerja, kemudian keluarga harapan, kemudian bantuan produktif usaha mikro yang dari
bank itu ya, itu nggak bisa. Kemudian bukan merupakan pegawai negeri sipil atau TNI Polri. Jadi kalau misalkan ASN itu tidak bisa ya. Kemudian di sini cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU. Nah, di sinilah teman-teman nanti akan bisa mengecek kira-kira bisa masuk atau tidak kategorinya ya. Pertama masukkan nicknya terlebih dahulu di sini ya, kemudian nama lengkapnya sesuai dengan KTP, kemudian tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Di sini nama ibu kandungnya diketik ulang, kemudian nomor handphonenya juga sama, diketik ulang lagi yang di sebelah kanan, kemudian masukkan email dan emailnya diketik ulang, kemudian di sini diklik lanjutkan. Nah, kalau misalkan sudah dilanjutkan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika misalkan teman-teman tidak terdaftar ya, tidak terdaftar sebagai penerima BSU, maka tampilannya seperti ini nih. Nah, di sini Mas Eka besarkan ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi, mohon maaf Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan subsidi upah BSU sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022. Berarti teman-teman tidak masuk dalam kategori itu. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini ya, ketika sudah tadi dimasukkan di sini ya, kemudian diklik lanjut, tampilannya ada logo jam seperti ini nih ya. Data Anda masih dalam proses validasi sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022. Jadi kalau misalkan seperti ini, masih ditunggu aja dicek secara berkala karena masih divalidasi. Nah, jika teman-teman, sesudah dilanjutkan ini kemudian munculnya seperti ini ada logo ini ya, Anda termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022. Berarti teman-teman masuk sebagai kategori penerima BSU-nya. Nah, kalau misalkan sudah masuk sebagai penerima BSU-nya, maka teman-teman klik ubah rekening di sini atau update rekening di sini. Nah, mungkin, teman-teman belum memiliki rekening BSI, BRI, BNI, kemudian ada beberapa rekening lainnya lagi, teman-teman bikin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tinggal di-update rekeningnya aja di sini ya. Kemudian pengguna akan melakukan penginputan untuk nomor KPJ, nomor kepesertaan KPJ, lalu pilih nama bank dan input nomor rekening dan, bila sudah klik tombol kirim data. Nah, jadi setelah seperti ini nih, tadi kan di sini di-update rekening ya, update rekening, teman-teman bisa masukkan di sini nomor peserta BPJS-nya ya atau KPJ-nya. Nah, itu dimasukkan di sini. Nomor peserta BPJS-nya itu biasanya ada di kartu BPJS-nya, dimasukkan kemudian pilih nama banknya. Nama banknya apa nih? Ada BRI, BNI, kemudian apa lagi ya? BRI, BNI, BTN, Mandiri kalau tidak salah ada 4 ya, 4 atau 5 gitu. Kemudian masukkan nama nama yang ada di rekening teman-teman, jangan rekeningnya orang lain ya, karena di sini sudah dituliskan dengan besar nih, silakan masukkan nomor rekening bank Anda, pastikan rekening masih aktif dan atas nama Anda sendiri. Jadi kalau misalkan, aduh saya belum punya rekeningnya nih, tapi nama saya ada, boleh nggak nama orang tua ya, atau nama istri atau nama suami, itu tidak bisa ya. Jadi harus nama atas rekeningnya pribadi ya. Kemudian masukkan nomor rekeningnya, kalau sudah dikirim data, maka nanti jika sudah dikirim data, jika berhasil maka akan muncul seperti ini nih ya, update data selesai. Tapi kalau misalkan nggak muncul, masih proses terus, pokoknya sampai dengan ada tanda seperti ini, update data selesai, maka sudah selesai. Teman-teman tinggal kembali. Nah, udah seperti itu. Jadi, itu panduan untuk teman-teman ngecek, dapat dan untuk mencairkannya. Kemudian bagaimana Pak kalau misalkan, saya belum punya 4 rekening tersebut, harus bagaimana? Yang pertama teman-teman harus buat ya. Buat rekeningnya, bagaimana cara membuatnya itu bisa online maupun langsung datang ke banknya. Yang penting teman-teman di-screenshot yang tadi nih, yang seperti ini nih ya. Nah, ininya nanti teman-teman screenshot ya. "Oh, ini saya terdaftar tapi saya belum punya rekeningnya." Silakan teman-teman bikin rekeningnya baik itu ke BRI, BNI, BTN maupun Mandiri. Itu silakan datang ke banknya atau melalui online. Nah, bagaimana cara mendaftar online? Itu Mas Eka akan jelaskan di video berikutnya. Oke, teman-teman itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan mengenai BPJS atau BSU, bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Oke, akhirnya Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.